Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mantan DPW. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil web rekam medis klinik dari kelompok kami. Sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya ada Utami Islami, ada teman saya, Nanda Mulia, kemudian ada Surli, dan juga ada Rizky Natasha. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan alur tentang web rekam medis klinik kami. Alurnya itu yang pertama, ketika pasien datang, maka pasien akan didaftarkan oleh tim petugas pendaftaran. Kemudian selanjutnya pasien akan menuju klinik dan bertemu dengan dokter. Selanjutnya, setelah bertemu dengan dokter, pasien akan diarahkan ke laboratorium. Selanjutnya, sesudah dari laboratorium, pasien kembali ke klinik dan diberi resep oleh dokter untuk kemudian membawa resep tersebut ke apotik. Selanjutnya, setelah dari apotik, pasien akan ke kasir untuk membayar tagihan. Di sini yang pertama kita akan mulai dari proses pendaftaran yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran. Langsung saja kita login. Nah, pada halaman pelayanan pendaftaran ini terdapat tambah pasien yang bisa diklik oleh petugas pendaftaran. Kemudian di sini ada nomor rekam medis yang sudah terisi otomatis. Selanjutnya, petugas pendaftaran tinggal mengisikan nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, agama, nomor handphone, serta alamat dari pasien. Apabila sudah selesai, langsung saja klik button simpan, dan apabila tidak jadi, langsung saja klik button batal. Nah, pasien yang berhasil ditambahkan oleh petugas pendaftaran namanya akan muncul di tabel ini. Oke, kita langsung saja ke tahap pelayanan klinik. Kita harus keluar dulu. Yang kedua ini, kita akan masuk sebagai dokter. Di sini kita masuk sebagai dokter untuk username-nya, lalu pilih masuk sebagai dokter. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman pelayanan klinik. Di sini terdapat data pasien yang sebelumnya sudah diinput oleh petugas pendaftaran, dan terdapat kolom diagnosa yang bisa diisikan oleh dokter. Kita langsung saja klik di sini. Ini dia tampilan setelah klik diagnosa yang tadi. Di sini terdapat permohonan lab. Di permohonan lab ini terdapat pilihan USG atau ronsen, kemudian
ada masukan tinggi badan, cek suhu, berat badan, tensi, keluhan pasien, terus hasil diagnosanya, dan obat yang perlu didapatkan oleh pasien. Ini semua diisikan oleh dokter. Untuk nomor rekam medis dan nama pasien ini tidak diisi, jadi sudah default apabila mengklik di sini untuk pasien A, maka akan tampil nomor rekam medis pasien A dan atas nama pasien A. Langsung saja kita klik simpan. Ya Allah, lama banget. Pasien yang telah mendapatkan pelayanan klinik selanjutnya akan dibawa ke pelayanan laboratorium. Untuk pelayanan laboratorium, kita perlu keluar dulu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Surli. Ya, saya akan menjelaskan mengenai laboratorium. Di sini kita perlu masuk dulu laboratoriumnya. Username laboratorium. Kita masukkan kata sandi. Kita masuk sebagai laborat login. Nah, di sini sudah ada data yang tadi diisikan di awal di daftar pasien, dan juga sudah ada nama dokter yang tadi memeriksa. Lalu di sini ada diagnosa juga yang telah diisi oleh dokter. Dan di sini untuk hasil labnya, maka kita akan mengklik di sini. Untuk di sini formula hasil laboratoriumnya sudah terdapat nomor rekam medik yang sama seperti di tabel awal nih. Ada nama pasiennya dan nama USG. Jenis pemeriksaannya yaitu USG. Laboratoriumnya misalkan tadi kan mah, jadi kita misalkan asam lambung dan maaf jika salah lokasi laboratoriumnya. Lalu kita simpan. Sini sudah terdapat data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan apotek mengenai konfirmasi obat yang akan dipresentasikan oleh Nanda Mulia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang
apotek yaitu, nah di sini kita itu masuk sebagai apoteker. Masukkan kata sandi. Kita masuk sebagai apoteker. Iya. Login. Nah, di sini akan ada data pasien, dan ini ada tabel-tabelnya, ada nomor rekam medik, nama pasien, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP, jenis kelamin, agama, dokter, dan diagnosa, dan di paling terakhir itu ada obat. Nah, di sini tuh ada obat-obat yang tadi udah diresepin sama dokternya, dan ini di-checklist saja. Habis itu disimpan. Udah nih, ini udah simpan. Nah, jika data sudah tersimpan, akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kasir, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Natasha Putri. Nah, terakhir untuk melakukan pelayanan kasir, kita harus masuk sebagai kasir. Kita memasukkan username kasir. Nah, di pelayanan kasir ini nanti akan keluar semua data pasien yang sebelumnya sudah diisikan oleh petugas pendaftaran. Berikut juga pembayaran obat-obatan yang sudah diresepkan dan juga biaya laboratorium. Di sini kita tinggal masukkan jumlah uang sebesar 16.000 dan klik tombol bayar. Jika sudah mengklik tombol bayar, nanti akan keluar kembalian yang harus dikembalikan, yaitu sebesar 240.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Utami Dini Islami. Nah, itu dia proses pasien mulai dari datang ke klinik, pendaftaran, kemudian menemui dokter, ke laborat, kemudian balik lagi ke klinik, dan kemudian membawa resep ke apotek untuk selanjutnya menuju kasir. Demikianlah presentasi dari kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.